karena licin kita ambil agak lebih ke kanan lagi. Lebih ke kanan lagi. Ya. Deg-degan gue. Gas lagi bagus, gas lagi. Wah, tetap buang. Sambil direm. Op. Jadi hari ini tanggal 30 Juni, hari Senin ya. Saya dan teman-teman media lain, saya sama Setir Kanan, sama Setir Indonesia, Mas Gopas, satu lagi sama Liputan 6 ya. Saya bakal ikutan acara media test drive. Untuk on-roadnya pakai J7 SAS. Nah, untuk yang off-roadnya pakai J7 yang AWD. Ada challenge sedikit, kira-kira konsumsi BBM 1 banding berapa kayak gitu. Dan gue dulu Februari lalu sempat ikutan yang Jakarta Bali, ketemu mode full EV bisa jalan sekitar hampir 100 km lebih, 131 kalau nggak salah. Dan pas sampai Balinya, total satu tangki dengan baterai full 1377. Ya, hari ini kita bakal cobain off-roadnya. Tonton lebih lanjut dan kalian banyak banget yang nonton video ini nggak subscribe dulu. Nanti kalau misalkan pengen dibuat video apa tinggal komen aja ya. Kita nanti bakal kotor-kotoran pakai mobil ini. Jadi sekarang kami bertolak menuju Pagedangan, cuman memang kita muter dulu ya Mas ya. Kita muter dulu ke tol bandara. Buat ngetes nanti average BBM itu baru bisa kelihatan atau baru bisa efektif setelah 50 km. Jadi tadi sudah direset. Dan yang seperti dari mention sebelumnya, mobil ini mode full EV itu klaimnya bisa jalan 100 km. Tapi waktu itu pas gue ke Bali itu sampai 131 dengan mode di sini dibikin EV Plus kayak gitu kurang lebihnya. Jadi kabinnya gimana Mas? Kedap nggak Mas? Kalau menurut gue sih untuk kabinnya kedap ya, dia udah pakai double glass tuh. Kalau misalnya kita buka tuh, rasa banget bedanya kan. Suara angin oke, nggak ada masalah, suara ban juga nggak ada masalah. Tapi yang ngeganggu adalah justru suara motor listriknya. Kita dari start sampai sekarang itu belum nyalain mesin sama sekali. Tadi Mas Teguh sempat denger kan ada kayak ngeng dikit. Tapi jujur gue masih kayak kurang denger. Mungkin teman-teman kedengeran nggak di sini? Ini nggak ada suara mesin loh. Nggak ada suara mesin bensin gitu maksudnya. Nih. Kebetulan kita dengeran sih. Itu baru dengar. Kedengeran kan? Iya. Kayak karena gue rada budek guys, jujur. Gue rada budek. Budi. Kita buka sebentar karena biar cahayanya bagus. Sekarang coba saya ngomong lagi ya. Hey Jayku. Hai Jayku. Halo Jayku. Please close sunshade. Logo Jawaku gak diterima Mas, mungkin ya, karena gitu kali ya kan. You have to be more posh. Jadi Mas Gopas mau dia, wah kagak bener. Gak mungkin ininya penangkap suaranya lebih gede di sini kali. Bisa jadi. Mic-nya di sini. Bisa jadi. Jam 11.18 kami istirahat dulu di daerah mana nih? Di apa nih, Intro Jazz Bistro and Cafe. Abis ini nanti gue sempetin untuk review sedikit sama gue nyetir, sama nanti agak siangan jam 2 nanti kita baru untuk off-roadnya. Nah sekarang gue posisi nyetir, ini tadi ketemu average-nya di situ AFE 50 km per liter, average PC-nya 10,8 per 100 km, berarti 1 kWh bisa jalan sekitar 10 km. Itu irit banget loh dengan kondisi mobil yang segede gini. Karakternya di sini suspensi tuh stiff. Ini enak pada saat kayak ngelewatin ini jalan-jalan nih. Tuh aspal-aspal yang nggak rata juga aman. Pilar A-nya oke. Speakernya nanti gue tes pada saat di sana aja ya. Di beberapa fitur itu pengaktifannya ada di layar, tapi dia masih ada kayak tombol-tombol fisik. Di sini ada auto, mode berkendaranya masih ada tombol fisiknya. Normal, sport sama eco mode, cruising, ready. Nah ini lagi jalan untuk cruise controlnya. Pada saat berbelok kagak bisa karena nggak ada marka jalannya kali ya, nggak ada marka jalannya. Coba adaptif cruise controlnya. Nah ini kakiku keangkat ya, mobil depan ada marka jalan. Coba kita lihat tuh, disuruh pegang setir. Oke, gue pegang sebentar, lepasin. Ini marka jalannya hilang. Oke, hilang soal marka. Nah depan ada lagi. Oke, kecepatannya 37. Gue setting 49, depan ada mobil, tapi kalau mobilnya nanti menyingkir dia akan maju lagi. Tuh. Oke, suruh pegang sebentar. Ya udah gue pegang sebentar. Oke, tuh kencang sendiri, marka jalannya hilang. Ada lagi.
Ada motor. Mas Gopas, lu berani nggak sih ngelepasin kayak gini? Berani. Enggak, tapi lu nyaman nggak? Enggak ya? Tergantung. Kalau di jalan biasa sebenarnya gue nggak nyaman. Enggak ya? Tol gue masih oke. Lebih ngandelin kaki aja ya? Iya. Nih, ketika di depan kan truknya nggak ada ya. Jadi dia akan melaju ke settingan yang 49. Naikin kecepatan tinggal pencet gini aja. Dia satu kali pencet itu dia bertambah 1 km. Kita bakal muter balik di sini. Ini lihatin kan, ini di jalan aspal nggak rata kayak gini cukup oke. Kita mau langsung ke Eduton aja. Di sini ada speed bump lagi. Beloknya agak kenceng ya, coba sekitar kiri kan. Yes. Enggak, itu lebay. Nah, ini di jalan rusaknya kayak gini. Kita bikin mabok nih seisi mobil ini. Nanti kita ada. Mas, aku vertigo, sorry, boleh ini nggak, Mas? Kenapa? Masnya vertigo. Aku lagi muter-muter gitu. Vertikal. Aku boleh turun. Luar, boleh. Vertigo soalnya. Boleh. Sorry. Masnya vertigo. Gak apa, Mas. Maya di belakang punya vertigo, nanti mabok. Udahan. Lo harusnya tutup depan kameranya. Tapi Hah? sudah. Nggak apa. Putar aja. Keren ya. Lo agak kenceng aja muternya, biar keren ya kamera. Nggak apa. Mabok gak? Enggak, aman. Mas Ani mabok gak, Tar? Aman. Lo kalau berani mainin belakangnya. Hah? Kalau berani mainin belakangnya. Belakangnya gimana? Oh, enggak. Nggak berani lo. gua. Udah susah. Ada ya, aku gak berani. Kita coba ke jalan rusaknya di sini aja sebentar. Nggak. Nih, ini ketika tadi kan agak empuk ya, tapi ketika di jalan rusak ini menurut gua jadi kayak agak stiff. Hah? Oh, oke. Ya. Wah, habis ini naik mobil gua nanti berasa kayak gerobak lagi ntar jangan-jangan. Ada kayak gitu. Udah, gua udah pusing. Nanti gua kalau keseringan nanti gua jadi mabok. Gila, Mas Andi pusing nggak? Puyeng banget, parah. Gila. Mungkin kalau pakai yang AWD lebih serem lagi kali ya, lebih seru ya. Lebih seru, soalnya belakangnya bisa gue mainin. Kalau ini nggak bisa. Seru. Udah, yuk. Ya, mobil ini sebenarnya cukup enak. Tadi kebentuk 1 banding berapa 50 km per liter, itu irit banget. Dan tadi yang untuk baterai listriknya tadi berapa ya? 10 per 100 kilo, berarti 1 kW bisa jalan sekitar 10 km. Itu udah irit banget sih. Looks-nya kayak gini nih teman-teman. Tuh. Ya. Ini ada kayak kamera 360, emblem Jayco, grillnya gede-gede, vertikal gitu, sensor perlambuan LED ini DRL, velgnya tuh 235, 50 rangnya 19. Ini mirip kayak mobil listrik, ada kamera 360 juga. Terus handle-nya tuh dia yang seamless gitu loh, dia akan ngunci roof rail. Terus atapnya ya teman-teman, emang mirip banget sama Range Rover ya. Nah, yang sebelah kanan ini itu untuk yang lubang charge-nya, sebelah kiri bensin. Ini looks tampak belakangnya seperti ini. Emblem J7 PHEV, dan dia sudah electric power back door, cuma dia nggak ada ban serepnya gitu. Nih, mesinnya tuh 1500 cc, mesin bensinnya tuh tenaganya 140 horsepower, torsinya 215 Nm. Sedangkan elektrik motornya tuh tenaganya 201 horsepower, torsinya 310 Nm. Tangkinya sekitar 60 liter, dan baterainya kapasitasnya 18,3 kW. Dan dengan mode full EV bisa jalan klaimnya sampai 100 km. Tapi waktu itu pas gue coba sampai 131 km tuh bisa gitu loh. Hello Jayco, open sunshade. Biar terang kontennya, kita tanya dengan Mas siapa? Bayu. Mas Bayu, boleh jelasin sedikit soal ini nih Mas. Nah, ini yang New Energy ini apa nih? Nah, jadi itu kan ada 3 gambar. Yang pertama ada mesin, ada motor listrik, ada baterai. Di situ nanti akan diilustrasikan
motor listrik, kapan menggunakan motor listrik, kapan menggunakan dua-duanya. Seperti itu, Mas. Ya, nanti pas jalan teman-teman lihat. Nah, ketika biru doang itu berarti motor listrik doang. Ketika dipecah agak ini, nah itu mesinnya nyala. Nah, itu baru memakai mode hybrid. Seperti itu. Ketika hijau dua-duanya. Wah, langsung otomatis ketika nyalain lampu sen dia tadi memicu dari kamera di spion. Bukan kamera dari satelit ya, Mas ya? Enggak satelit. Keren, tadi kamera dari satelitnya Elon Musk gitu, guys. Bukan. Nah, kita baru menuju ke off-roadnya. Harus banget hujan ya? Jangan sampai terulang. Enggak, kalau AWD aman, Mbak. Aman. Kalau AWD aman, guys. Waktu itu ya gue nyelip karena pakai yang non AWD. Udah hujan, kita di bawah sutet lagi, ngeri gak sih? Ya kan, ngeri. Hujan, gue ngadem lagi berteduh dulu dah. Saya udah dulu sama Mas Raffi. Siap. Sama Mas Andi dari setir kanan. Ini udah bisa siap? Di belakang ada orang? Kalau udah clear, monggo silakan mundur. Nah, yang perlu diketahui apa nih, Mas? Biar safety, Mas Raffi. Oke, yang pasti pertama kita posisi duduknya kita atur. Udah nyaman. Position, Oke. seat belt pastinya mandatory. Yes. Terus setelah itu kita familiarisasi dulu di mana toggle-togglenya ini kan dial buat mengubah mode-nya. Kalau di mobil ini pastiin kita ada di off-road mode. Oke. Setelah itu Oke, udah off-road mode. Boleh langsung dilanjut, Lanjut jalan ya. langsung jalan. Oke, masuk ya. Saya butuh terbiasa lagi ya, karena tadi tuas transmisinya kan letaknya di sebelah sini ya. Iya. Nah, Oke, wiper boleh Mas. wiper ya. Kita ke arah mana nih, Mas? Kita lurus aja. Lurus dulu ya. Kita lurus aja. Kita santai aja. Pokoknya kalau off-road itu jadi as slow as possible tapi as fast as necessary. Jadi kalau bisa pelan sepelan mungkin. Cuman ada beberapa bagian yang kita perlu momentum ya. Di situ kita boleh sedikit pakai kecepatan. Tapi golden rule-nya sebenarnya as slow as possible. Jadi sepelan mungkin gitu. Tujuannya yang pasti safety. Betul. Gitu. Mas, saya minim pengalaman nih, Siap. Mas. Tolong dibimbing ya, Mas. Iya, aman. Karena hujan tadi kita sempat hold sebentar, tapi ada beberapa trek yang kita hindarin dulu ya, Mas ya. Betul, betul. Jalannya agak cukup. Cuma yang berkesempatan nyoba ini dalam kondisi hujan tuh orang-orang terpilih ya, Mas. Saya jadi inget kemarin pas ke Bali, Iya. jadi saya pakai J7 SHS, sempat nyelip di jalan berlumpur. Jadi pas hujan tadi kayak sempat agak trauma. Waduh, hujan lagi. Ini juga mari kita berdoa nih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bila nggak ada nyangkut atau gimana. Tapi saya percayalah sama Mas nih. Auranya beda. Aduh, kalau Mas kita belajar. Ini ngomong-ngomong nggak ada pedal shift ya? Oh ada. Oke, kita ikutin aja, aman. Jadi seperti yang di briefing tadi, posisi tangan itu di jam 10 dan jam 2. Di sininya. Sesekali Diem kita- aja sesekali gitu. Nah kalau pada saat muter, ikut muter nggak apa-apa? Atau diem sebaiknya? Kalau memang dibutuhkan ikut muter nggak apa-apa sesekali, tapi habis itu Oh. kita lepas lagi gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak saklek banget, cuman itu sebagai apa reference lah. Gitu. Dan jempol usahakan di Ya. luar seperti Thumbs tadi out, briefnya. Gitu. Takut Nice. keceklik ya bahasa Iya, Jawanya betul, ya. keceklik itu kata-kata paling tepat. Kita kemana? Oke, kita masuk ke kiri. Wah, balon startnya udah di ini nih Kiri. Oke, kita di sini stop dulu Mas. Kita masuk ke suspension test. Ini kan bisa dilihat ini kok corrugated ya. Jadi kayak Super Bowl banyak, kayak polisi tidur banyak. Nah, di sini sepelan mungkin bannya dimasukin satu-satu ke dalam lubangnya. Pelan-pelan itu. ini ya? Pelan-pelan. Oke, udah bisa mulai? Jadi, boleh silakan gasnya dikit-dikit aja. Oke. Salam. Iya. Terus aman, setir kanan dikit, setir kanan. Oke. Terus lurus, tahan dulu, kita mundur dulu. Ini karena hujan licin banget jadi kita mundur dulu. Oke, aman. Aman, kita coba dulu ya, semoga masih Ini bisa nih. setirnya Lagi Mas, terus lurus, mundur lagi. Agak jauh, agak jauh, agak jauh, agak jauh, kiri, setir kiri, bagus, kiri lagi, oke. Karena licin kita ambil Agak lebih kanan. ke kanan lagi, lebih ke kanan lagi, tapi usahakan pas masuk itu posisinya udah nggak miring, tapi kita udah lurus gitu. Oke.
Ini agak kanan dikit, Ya, terus kanan langsung lurus dikit, ya. Langsung lurus, betul. Nih. Ya, kanan dikit. Ya, boleh. Sip. Oke. Gas lagi, kanan lagi. Wah, Waduh. buang, kita ulang lagi, sekali lagi. Kita tambah momentum dikit. Luar biasa nih licinnya. Terus agak jauh aja, aman. Agak jauh lagi. Agak jauh. Oke. Oke, cukup. Ya. Deg-degan gue. Nggak usah mas, ini saya aja akan kesulitan kok di sini. Memang ini licin. Oke. Kita mulai lagi, kita ambil kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kanan. Ini ambil kanan. Iya, habis itu sesaat mobilnya naik, nanti setirnya lurus. Atau karena ini licin banget, nggak apa-apa, agak ditahan kanan dikit, setir kanan lagi, sambil ditahan gitu, bagus. Gas lagi, bagus, gas lagi. Wah, tetap buang. Oke, kita mundur aja kalau gitu. Luar biasa. Ini kalau 3 kali ganti supir kayaknya deh. Beneran, gue ganti supir. Nggak apa-apa. Mundur aja. Mundur. Perlu ganti supir nggak nih mas? Enggak, aman aja. Mas penasaran nggak? Kalau penasaran, kita Penasaran, coba lagi sebenarnya. 2 kali lagi masih boleh. Kita Penasaran? mundur lebih banyak lagi. Mundurnya lebih Mundur banyak lagi ya? lagi. Aku penasaran. Banyak lagi, kiri lagi. Oke, masuk D. Sekarang kita reposisi dulu. Setirnya lurus atau agak kanan? Agak kanan dikit. Agak kanan dikit. Agak kanan dikit, boleh tambah gas. Masuk. Dah. Ya, boleh masuk. Terus setirnya mainkan, boleh ke kanan dan ke kiri. Sekarang ke kiri, setirnya coba ke kiri lagi. Siap-siap ke kanan. Nice, terus gas lagi. Wah, memang licin sekali. Oke, kita coba mundur. Kayaknya memang dengan penggunaan ban on road, setir kanan. Oke, lurus aja. Yes. Dicoba dimainin setirnya kanan dan kiri. Kiri dulu. Maju dikit nggak apa-apa. Kita cari traksi. Maju dikit. Oke, mundur sekarang. Oke, gas. Kiri, kanan. Kanan lagi. Aduh. Oke, maju lagi. Sebentar. Oke, maju. Gas aja dikit. Gas lagi, setir kiri. Coba ke kiri lagi. Kiri. Kanan. Gasnya konstan aja mas, dipantang gitu. Sambil dicari traksinya. Udah. Aduh. Mantol nih. Oke, pas banget. Tarik mundur aja deh, boleh. Jadi teman-teman akhirnya ini di rescue karena udah kondisi tidak memungkinkan dan memang kelihatannya apa ya, tidak semudah kelihatannya jalanannya. Pas hujan juga kan gitu loh. Nggak usah coba lagi kan? Nggak usah ya. Kita langsung ke sisi sana. Oke. Sorry. Masih P. Sebentar. Ini. Belum. Oke. Oke, sip. Hati-hati ada Mazda. Yes. Sambil direm dikit. Oke. Setir kiri. Oh. Iya. Udah cukup? Oke, sementara cukup dulu. Oh. Terus. Op. Wow. Udah. Ya, netral dulu. Saya netralin dulu. Tadi mobil yang gue pakai udah kondisinya memang cukup menyeramkan. Tuh lihat ya, sampai bumper depannya kayak gini. Udah pecah banget. Gue nggak tahu ini tadi gara-gara gue atau gara-gara siapa, gue nggak tahu. Jadi sayang sekali tadi karena pas gue datang hujan, nggak ada Mbak Rara. Nggak ada Mbak Rara. Aduh, nanti gue ditandain sama Mas Fahmi nih. Ada Mas Teguh hujan. ada Mas Teguh hujan gitu. Ya memang dari kemarin kan memang Jakarta hujan. Terus tadi disclaimer, pada saat sebelum hujan tadi teman-teman berhasil dengan aman dan nyaman. Pas gue tadi jalannya sudah kayak keramik. Ya udah susah ngomong karena kondisi bannya sudah
apa ya, bannya tuh nggak dirubah-rubah, memang bannya masih on road gitu saya ngomongnya. Tapi overall seru, dan tadi berhasil ngelewatin di jalur yang lain karena jalur tadi kayak udah agak susah banget sih. Videonya sampai di sini, terima kasih sudah menonton. Overall mobil ini cukup oke lah. Mungkin kalau misalnya kalian mau pakai, tapi sebenarnya mobil ini nggak dipakai buat off-road kan? Nggak dipakai buat off-road sebenarnya. Dan AWD itu sebenarnya nggak harus selalu dipakai buat off-road, tapi kalau misalnya kalian pakai di jalan yang licin itu ngebantu banget. Ibaratnya tuh kayak keempat bannya tuh akan mencengkeram aspal. Jadi ketika ada genangan air tuh menghindari aquaplaning. Sebenarnya tuh kayak gitu kalau ban atau mobil AWD. Jadi nggak harus untuk off-road. Off-road itu hanya untuk bonus aja. Gitu. Ya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Bye bye.